Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan perkenalan. Terima kasih kepada Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang telah mengundang saya sebagai pembicara dalam diskusi ilmiah online dalam rangka pengabdian kepada masyarakat mengenai nutrisi pada infeksi virus COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan juga hormat kepada jajaran dekanat yang telah menyelenggarakan acara ini. Baik, untuk outline materi pada hari ini, saya akan sedikit memaparkan tentang apa dan bagaimana infeksi COVID-19 itu. Kemudian, bagaimana sih COVID-19 yang merupakan virus itu nanti akan menyebabkan suatu penyakit yang kita sebut dengan SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Jadi, COVID-19 atau Coronavirus 19 itu merupakan nama penyebabnya, virusnya. Sedangkan SARS-CoV-2 ini adalah nama penyakitnya. Dan kemudian nanti kita akan membahas fokus pada nutrisi pada infeksi COVID-19 seperti apa. Dan untuk nanti kita menghadapi Idul Fitri, kita akan menghadapi Idul Fitri dalam kondisi pandemik, masih dalam kondisi pandemik. Sehingga kita akan menyesuaikan pola hidup kita, nutrisi kita dengan kondisi pandemik ini, yang sering disebut new normal, normal baru dalam kehidupan kita. Sedikit mengenai virusnya, bahwa virus corona ini merupakan suatu virus yang sebenarnya leluhurnya sudah pernah ada. Disebut dengan nCoV atau novel coronavirus karena ini merupakan bentuk baru yang muncul di tahun 2019 di Cina, tepatnya di Wuhan. Nah, menarik disebut dengan nama corona, mungkin dari pendidikan biologi juga ada yang tahu bahwa corona itu merupakan gambaran dari jilatan-jilatan api dari matahari. Nah, gambaran seperti jilatan-jilatan matahari inilah kenapa makanya dinamakan virus corona. Ini merupakan suatu cuatan-cuatan dari protein yang dimiliki oleh virus yang disebut dengan protein S, di mana protein inilah yang menjadi alat bagi virus tersebut untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana virus ini dapat menginfeksi? Sebenarnya virus ini awalnya diciptakan untuk binatang. Yang membawa virus ini adalah kelelawar. Kemudian dia dapat menularkan ke binatang-binatang lain. Nah, leluhur-leluhur dari coronavirus 19 ini, kita mengenal dulu ada yang namanya SARS-CoV-1, sekitar 8 tahun yang lalu di Guangzhou, Cina, yang menularkannya itu adalah binatang perantaranya adalah musang. Kemudian sekitar 5-6 tahun yang lalu, kita juga mendengar ada yang namanya MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Ini yang menyebarkannya adalah unta. Ini sempat ramai karena juga mengganggu aktivitas umroh dan haji ketika itu. Dan yang terakhir tahun 2019 kemarin adalah ular. Nah, seharusnya karena dia dari binatang, itu sebenarnya tidak akan menularkan ke manusia. Namun karena ada suatu hal, yaitu perusakan alam dan lain sebagainya, kemudian juga seperti halnya di Wuhan ini, ular diperdagangkan sebagai makanan. Nah, hal tersebutlah kemudian akhirnya menyebabkan virus corona yang awalnya itu hanya di binatang, tertular ke manusia. Dan setelah sampai di manusia, maka dia bisa menularkan antar manusia. Awalnya dia hanya di Wuhan, tapi karena mobilitas manusia akhirnya menyebar ke Cina, seluruh daratan Cina, dan kemudian akhirnya menjadi pandemik, dia menyebabkan infeksi global seluruh dunia. Nah, bagaimana penularan antar manusia?
Virus ini menyebar ketika partikel virus yang berasal dari orang sakit itu terciprat dalam bentuk droplet atau cipratan ke dalam orang sehat melalui mata, hidung, dan mulut. Karena bentuknya adalah cipratan, maka jarak tempuh antara orang sakit ke orang sehat untuk bisa si virus ini sampai secara langsung itu adalah 2 meter. Karena itu kepentingannya dua hal. Yang pertama, menjaga jarak minimal 2 meter dari orang ke orang. Itulah yang kemudian dikampanyekan yang disebut dengan social distancing, kita harus menjaga jarak 2 meter agar tidak sampai ini si partikel cipratan tadi ke mata, hidung, dan mulut orang yang sehat. Dan kedua adalah anjuran menggunakan masker, di mana masker kain saja sebenarnya sudah cukup, dia akan bisa memproteksi mata, hidung, dan mulut kita sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, itu yang langsung. Kalau yang tidak langsung adalah contohnya ketika orang sakit tadi batuk atau bersin, kemudian menutup dengan telapak tangannya, lalu bersalaman dengan orang sehat tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, mulut yang ada percikan dari orang sakit tadi. Orang tersebut akan tertular juga. Atau ke benda-benda. Misalnya dia bersin tadi dengan telapak tangannya ditutup, lalu dia membuka knop pintu misalnya, atau menggunakan alat makan, atau misalnya menggunakan meja dan lain sebagainya, lalu orang sehat menyentuh alat-alat tersebut, barang-barang tersebut, dan menyentuhkan ke mata, hidung, dan mulut. Nah, itu juga akan tertular. Karena itu sangat penting, kita dilarang untuk memegang mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Dan rajin-rajinlah kita untuk cuci tangan ketika selesai melaksanakan aktivitas, agar kita kan tidak pernah tahu kita menyentuh apa, sehingga kita selalu terjaga, selalu bersih. Cukup dengan sabun biasa saja, virus itu akan hancur partikel-partikelnya. Tidak perlu antiseptik dan seperti apa, tidak perlu. Sabun biasa sudah cukup. Nah, bagaimana kondisi SARS-CoV terakhir? Ini terakhir tanggal 19 kemarin, itu sudah 18.500. Katanya hari ini sudah menembus 19.000 lebih. Artinya penambahannya hampir 500 kasus per hari. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, dia masih terus meningkat, belum mengalami pelandaian. Jangankan dia turun, melandai saja di Indonesia ini belum. Karena itu, kewaspadaan kita, perilaku bersih sehat kita, social distancing kita, penjagaan nutrisi kita, itu penting untuk dapat mencegah dan memerangi corona ini. Nah, bagaimana sih virus COVID-19 ini bisa menyebabkan gejala-gejala sakit pada manusia? Tadi saya sudah jelaskan, si cuatan-cuatan corona tadi yang menjadi alat dia bisa masuk, itu kemudian diterima oleh suatu gerbang dalam tubuh manusia yang disebut dengan ACE2. Jadi ketika masuk ke dalam ACE2 ini, dia akan bisa menembus sel dan kemudian akhirnya menyebabkan infeksi. Nah, ACE2 ini paling banyak dimiliki oleh sel-sel di paru-paru. Karena itu gejala utama dari SARS-CoV ini adalah gejala infeksi paru dan juga infeksi pernafasan. Karena itu dia akan ada batuk, yang biasanya dia batuknya kering, kemudian sesak nafas kalau sudah cukup berat, dan demam tinggi. Nah, bagaimana respon tubuh? Ada respon tubuh. Respon tubuh kita ada dua, ada yang dilakukan oleh sel darah putih jenis T, ada yang dilakukan oleh sel darah putih jenis B. Nah, sel darah putih jenis T ini akan mengeluarkan suatu senjata. Senjata-senjata kita ibaratkan sebagai granat-granat yang dilemparkan untuk membunuh virus-virus tadi. Namun sayangnya, pada kondisi infeksi COVID ini, kondisinya adalah
granat-granat tadi itu terlalu besar, sehingga bukan hanya sel-sel yang terinfeksi oleh virus, bukan hanya virus-virus COVID tadi yang dibunuh, tapi sel-sel sehat di sekitarnya yang tidak terinfeksi itu ikutan rusak oleh bom-bom atau granat-granat tadi yang dikeluarkan oleh sel darah putih jenis T ini. Sehingga terjadilah suatu kondisi kerusakan organ secara luas dan akhirnya berujung kepada kematian. Nah, bagaimana yang bisa menetralisir? Nah, ini disebut dengan antibodi yang dikeluarkan oleh sel darah putih tipe B. Ini yang mampu untuk menetralisir secara spesifik virus corona ini. Jadi, saya ibaratkan seperti peluru kendali yang tepat sasaran. Berbeda dengan tadi granat-granat yang dikeluarkan yang bisa menghancurkan baik sel sehat maupun sel sakit. Nah, di mana peran nutrisi? Nutrisi berperan di dua tempat, yaitu yang pertama adalah nutrisi tadi akan mampu mengurangi granat-granat tadi yang berlebihan merusak sel-sel yang sehat. Karena dia berperan sebagai anti peradangan nutrisi itu. Kemudian juga antioksidan dan juga probiotik. Sehingga bisa dikondisikan granat-granat tadi hanya diperuntukkan untuk menyerang virus-virus dari corona. Dan yang kedua adalah sebagai imunomodulator yang meningkatkan antibodi. Dengan lebih banyaknya antibodi yang dihasilkan oleh tubuh, lebih banyaknya peluru kendali yang tepat sasaran menyerang virus corona tadi, tentu tubuh akan lebih mampu untuk mengeliminasi virus corona tersebut. Nah, itulah pentingnya daripada keseimbangan nutrisi. Nah, saya bicara sedikit tentang kriteria kasus dari SARS-CoV ini karena sering dibicarakan di berita. Bapak Dr. Yuri sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan selalu mengatakan ada istilah ODP, ada PDP. Nah, ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Sedangkan PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Adalah suatu kelompok orang-orang yang belum terbukti positif coronavirus, namun memiliki suatu gejala batuk, kemudian demam, dan juga mungkin sesak nafas, dan ada kontak dengan orang yang sudah positif atau berasal dari zona merah. Bandung sepertinya sudah zona merah, jadi sepertinya semua yang batuk dan demam di Bandung harus curiga corona. Seperti itu seolah-olah. Nah, orang dalam pemantauan itu yang ringan gejalanya. Sedangkan pasien dalam pengawasan ini adalah yang berat yang perlu dirawat. Nah, kenapa penting membedakan ODP PDP? Karena ternyata dari sisi ilmu nutrisi terdapat perbedaan kebutuhan energi. Untuk ODP itu sama dengan orang normal, sama dengan orang sehat, sama seperti kita, yaitu kebutuhannya adalah 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kalau PDP yang memiliki gejala lebih berat, itu lebih tinggi, yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan bagi tenaga kesehatan yang menghadapi pasien-pasien corona, itu lebih tinggi lagi kebutuhannya, ditambah 10% lagi. Jadi misalnya kalau kita dengan berat badan 60 kilo, maka kebutuhan kalorinya adalah 1.800. Nah, 1.800 kilokalori inilah yang dibutuhkan per hari, yang nanti akan dibagi secara seimbang terhadap makronutrien, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan sumber utama energi kita mencapai 50% dari total kebutuhan energi. Ini bisa berasal dari nasi, baik itu yang putih boleh yang hitam, boleh yang merah, kentang, roti, pasta, jagung, ataupun misalnya sagu. Kemudian protein ini kebutuhannya adalah 15-20%, di mana harus terpenuhi dari hewani dan nabati.
di mana hewaninya adalah 65% dan nabatinya adalah 35%. Hewani bisa kita dapatkan dari daging ayam, ikan, sapi, kambing, bebek, rajungan, tiram, udang. Nabati bisa kita dapatkan dari kacang-kacang kedelai dengan produk-produknya seperti tahu, tempe, susu kedelai, kemudian kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, kacang mete, kemudian golongan jamur, terutama jamur putih, dan juga kembang kol itu mengandung protein nabati. Dan ternyata kita juga membutuhkan lemak sekitar 25%. Tapi lemak yang mana yang kita butuhkan terutama dalam menghadapi corona dan nanti kita akan menghadap Idul Fitri adalah golongan dari asam lemak tidak jenuh rantai panjang yang mengandung banyak omega 3 dan omega 9. Ini yang diperlukan. Sehingga yang harus dihindari adalah yang asam lemak yang jenuh. Nah, apa saja sih makanan yang mengandung omega 3 dan omega 9 itu? Dari per 100 gram, yang paling tinggi itu ternyata adalah ikan kembung atau ikan makrel. Kemudian sarden, salmon, dan tiram. Nah, jadi diharapkan kita ada asupan terhadap salmon, sarden, ikan, tiram. Jadi penting sekali kita menyukai ikan, terutama ikan laut, karena itu tinggi omega 3 dan omega 9-nya. Nah, bagaimana dengan mikronutrien atau vitamin? Vitamin yang dibutuhkan khususnya untuk menghadapi infeksi corona ini adalah vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, untuk vitamin A, pada wanita kebutuhannya adalah 600 mikrogram. Pada laki-laki adalah 650 mikrogram. Sering masyarakat beranggapan yang paling tinggi itu wortel. Padahal sebenarnya wortel hanya mengandung 333 mikrogram per 100 gram. Kalah sama cabai merah yang lebih sering kita makan, 486 mikrogram. Bahkan kuning telur itu 606 mikrogram. Sudah cukup kita dengan makan satu kuning telur mencukupi kebutuhan harian dari vitamin A. Ditambah kita bikin telur balado dengan cabai merah, misalnya itu sudah mencukupi untuk laki-laki 650 mikrogram. Apakah perlu kita berikan suplementasi tambahan berupa pil atau kapsul daripada vitamin A? Tidak perlu, karena dengan makanan sudah cukup. Dan ternyata suplementasi daripada vitamin A itu kalau dalam kondisi infeksi akan memperparah infeksi paru. Jadi tidak perlu ada tambahan suplementasi vitamin A. Vitamin B6 kebutuhannya adalah 25 sampai 100 mg per hari. Ini bisa kita dapatkan paling tinggi di ikan tuna, lagi-lagi ikan laut. Kemudian dari pisang itu sudah cukup 36, kentang sudah cukup 26, daging sapi sudah cukup 26. Jadi untuk vitamin D, kalau kita makan pisang atau kentang atau daging sapi, ini sudah mencukupi kebutuhan vitamin B6-nya. Nah, yang ketiga adalah vitamin C. Kebutuhannya cukup tinggi, terutama dalam menghadapi coronavirus ini. 1000 mg per hari. Dan kalau kita lihat, kita sering beranggapan jeruk itu yang paling tinggi vitamin C-nya. Padahal ternyata dia hanya 50 kurang. Hanya 50 mg kurang. Yang tertinggi itu kiwi, hampir mendekati 100 mg. Jadi kalau mau kita memenuhi kebutuhan harian 1000 mg dari buah-buahan saja, maka harus makan 10 butir kiwi, 20 butir jeruk. Dan menurut saya kita agak enak ya kalau harus makan sebanyak itu. Nah, jadi seperti apa kepentingannya? Nah, yang kedua, kenapa vitamin C ini begitu penting? Dia sedikit lebih penting dibandingkan vitamin lain, karena ternyata dia memang berperan terhadap infeksi virus corona ini, mencegah dan meningkatkan kecepatan kesembuhan bagi pasien-pasien yang mengalami infeksi virus corona ini. Karena dia merupakan antioksidan utama tubuh, dia menjaga kondisi jaringan ikat, menurunkan bom-bom tadi yang merusak sel-sel lain, dan juga meningkatkan fungsi dari sel darah putih. Maka direkomendasikan
untuk vitamin C ini diberikan suplemen 1-2 kali 500 mg tergantung banyaknya kita makan buah. Kalau kita sudah cukup banyak makan buah kiwi atau buah jambu, ya cukup 1 kali 500. Tapi kalau kita agak kurang, maka boleh 2 kali 500 sehari. Kalau yang dirawat, kita akan berikan vitamin C secara injeksi 2 kali 1000 pada pasien-pasien dengan infeksi corona. Nah, untuk vitamin D juga sama, kebutuhannya cukup tinggi, 1000 unit per hari. Dan sumbernya itu yang tinggi ikan makrel, kemudian kuning telur, itu sekitar 250, dan susu sapi itu hanya sekitar 50. Jadi kalau misalnya kita ingin memenuhi dari kuning telur saja, itu harus makan kurang lebih 4 kuning telur, 4 butir kuning telur per hari. Kalau pakai susu sapi berarti kebutuhannya jadi 16 gelas. Saya rasa agak enak juga ya minum 16 gelas per hari susu. Nah, dan kandungan vitamin D yang ada dalam makanan itu sebagian besar belum teraktivasi. Dia dapat teraktivasi dengan bantuan sinar matahari. Maka direkomendasikan untuk berjemur. Berjemur, kalau misalnya kita berjemur dalam kondisi yang masih nyaman, jam 9 pagi, itu harus 25 menit minimal. Tapi kalau kita mau sedikit panas-panasan, dari jam 11 sampai 13, itu cukup 7,5 menit. Itu akan bisa mengkonversi 300 unit daripada vitamin D untuk menjadi aktif. Nah, vitamin D juga sama dengan vitamin C memiliki tempat khusus dalam virus corona. Karena terbukti dari jurnal Nutrien ini, vitamin D yang diberikan secara suplemen akan menurunkan resiko tertular COVID-19 dan bagi yang sudah mengalami infeksi akan menurunkan tingkat kematian. Karena ternyata vitamin D ini meningkatkan produksi sel imun yang khusus menghadapi corona, menurunkan keparahan peradangan yang melindungi sel-sel baik, dan meningkatkan eliminasi bakteri maupun virus. Karena itu, diberikan rekomendasi kita perlu menambahkan suplementasi daripada vitamin D 1-2 kali yang 1000 unit per hari. Nah, untuk vitamin E, kebutuhannya adalah 400 unit per hari. Berasal dari minyak bunga matahari, kuaci, almond, margarin. Per 100 gramnya dapat 76, jadi kurang lebih bisa tercukupi. Yang senang makan kuaci, itu baik untuk kebutuhan vitamin E. Nah, bagaimana dengan mineral dan nutraceutika? Mineral yang paling dibutuhkan untuk menghadapi corona itu adalah selenium dan zinc. Selain mineral lain, tentu kita harus memenuhi seperti kalsium, besi, dan lain sebagainya. Tapi yang berperan yang lebih spesifik terhadap virus corona ini adalah selenium dan zinc. Dan ternyata ada peran dari lactobacillus, madu, dan juga kurkuma. Untuk selenium, ini merupakan antioksidan utama untuk tubuh. Kebutuhannya 200 mikrogram per hari. Ini tercukupi dengan kandungannya di nasi, daging sapi, susu. Jadi tidak perlu suplemen selenium, kecuali pada orang tua di atas 70 tahun. Kemudian zinc. Kebutuhannya 40 mg per hari, ini sudah tercukupi dengan tiram, kepiting, daging sapi, dan hati ayam. Nah, lactobacillus ini merupakan probiotik atau yang kita sering sebut bahasa awamnya adalah bakteri baik. Ternyata dari penelitian itu menunjukkan bahwa bakteri probiotik memiliki peran penting untuk menghentikan replikasi atau pembelahan dari virus corona ini. Sehingga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sekali sehari mengkonsumsi lactobacillus. Dari mana? Mangga, terserah. Saya tidak ada pesan sponsor. Boleh dari yang banyak di masyarakat seperti yang diminum, atau yang bisa didapatkan di apotek yang bentuknya serbuk, atau yang bentuknya seperti tablet kunyah, silahkan. Tapi direkomendasikan sekali sehari dikonsumsi. Kemudian adalah madu. Nah, ini
merupakan tibu nabawi dan ternyata juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, walaupun penelitiannya belum selesai. Ini masih ongoing, masih berjalan penelitiannya. Di Mesir dilakukan penelitian mengenai pemberian madu alami terhadap pasien-pasien corona, dan di Pakistan madu dan Nigella sativa alias habatus sauda alias jintan hitam itu juga sedang diteliti. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Semoga memang terbukti dia bermanfaat untuk infeksi corona. Kebutuhannya adalah 2 kali sehari sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan. Dan kemudian adalah kurkuma. Ini asli dari Indonesia. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Airlangga di Surabaya membuktikan bahwa kurkuma itu memiliki efek antivirus. Nilainya itu kurang lebih 7. Kalau antivirus yang biasa kita gunakan itu lopinavir itu 9. Jadi hanya berbeda 2. Sehingga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk diberikan 2 kali sehari sebanyak 20 gram. Bisa dari yang asli temulawak atau kunyit, atau juga bisa dalam bentuk dimakan dalam tablet atau kaplet. Nah, dari sebanyak tadi yang sudah saya jelaskan mengenai makanan yang seimbang komposisinya, baik itu makronutrien, mikronutrien, vitamin, mineral, dan tambahan nutraceutikal seperti lactobacillus, madu, dan juga kurkuma, bagaimana kita membagi dalam porsi makan kita? Saran pertama adalah makan itu bukan 3 kali sehari, tapi makan itu adalah 5 kali sehari. Di mana ada makan besar, makan pagi, siang, dan malam, serta selingan pagi dan sore. Dan para ahli gizi sangat menganjurkan makan itu tepat waktu, sama seperti obat. Sama seperti kita makan obat, itu jamnya itu harus selalu seperti itu. Pagi 6.30 sampai 7.30, makan siang 12.30 sampai 13.30, dan malam 18.30 sampai jam 19. Dan setelah jam 19 kita tidak makan lagi sampai besok paginya. Dan selingan pagi 9.30 sampai jam 10, serta selingan sore 15.30 sampai 16. Kenapa begitu penting ini? Karena dengan keteraturan akan menyebabkan metabolisme dalam tubuh kita menjadi baik, sehingga tidak akan menjadi overweight ataupun underweight, dan juga akan menjaga seperti penyakit-penyakit dari lambung, kemudian juga mencegah daripada diabetes dan juga hipertensi. Nah, apa isi makanan besar? Isi makanan besar adalah porsi seimbang dari yang sudah tadi kita jelaskan, makronutrien dan mikronutrien. Di mana makanan pokok yang mengandung karbohidrat ini menjadi sumber utama, tadi 50% dari kebutuhan energi kita. Beda, bisa kita menggunakan nasi, kita bisa pakai spaghetti dan lain sebagainya, tapi jangan digabung. Jangan nasi plus kentang, nasi plus mie, misalnya nasi goreng mawut. Jangan, tuh rusak sekali itu nasi goreng mawut itu, gabungan antara nasi dan mie. Ketika dalam makan, kalau sudah nasi, nasi saja. Makan siang spaghetti, spaghetti saja. Jangan digabung. Itu satu. Yang kedua, lauk pauk. Kebutuhan daripada protein dan lemak. 20% tadi untuk protein dan lemaknya 30%. Lauk pauknya harus memenuhi 2. Nabatinya harus ada, kemudian hewaninya harus ada dalam sekali makan itu. Jadi kita kalau misalnya sudah ada makan ayam goreng atau ayam bakar, ya harus ada tuh tempenya. Mau tempe bacem, mau tahu, terserah. Tapi digabung. Dan setengah porsi berikutnya ini isinya adalah sayuran dan buah-buahan, terutama sayuran. Nah, apa isi dari selingan pagi dan selingan sore? Kita isi dengan buah-buahan. Karena kita lihat tadi kebutuhan dari mikronutrien itu kita sangat tinggi. Nggak akan cukup dengan buah-buahan yang dimakan pada saat makan besar. Karena kan porsinya sedikit. Makanlah buah-buahan sebanyak-banyaknya. Buah potong. 1, jangan di jus. Yang kedua, dia harus bentuknya adalah buah potong.
Kenapa dia penting? Satu, memenuhi kebutuhan mikronutrien. Kemudian yang kedua adalah dia akan menunda lapar. Sehingga ketika nanti kita makan siang, tidak akan kalap. Gitu. Kita tidak akan terlalu banyak makan siangnya, tetap akan sesuai dengan porsi yang dianjurkan. Maka penting kita makan buah di selingan pagi dan selingan sore. Nah, yang penting pada era pandemi adalah bagaimana cara mengolah makanan. Yang pertama adalah semua binatang yang kita olah menjadi makanan, ikan, amfibi, reptil, unggas, mamalia, semuanya, itu wajib dalam kondisi dimasak matang. Jadi dalam kondisi pandemi corona ini, hindari dulu kita makan makanan yang mentah atau setengah mentah. Seperti misalnya sushi, atau misalnya sashimi, atau misalnya steak yang raw, ya, atau yang setengah matang. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sedang mengolah makanan, maka ketika kita menggunakan pisau dan talenan memotong-motong yang mentah, itu tidak boleh digabung dengan alat yang kita gunakan untuk yang matang. Itu harus terpisah. Dan ketika kita selesai misalnya mengolah daging tadi yang sedang yang mentah, atau misalnya ayam yang mentah, kemudian kita akan masuk ke yang matang, kita ingin memegang yang matang, atau sayur mayur misalnya, maka harus cuci tangan di antara keduanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, maka take home message-nya adalah bahwa nutrisi itu sangat berperan penting dalam mencegah infeksi corona dan juga mengobati ketika memang sudah terinfeksi oleh corona, karena dia merupakan suatu anti radang, antioksidan, dan meningkatkan sistem imun. Yang kedua, komposisi makronutrien itu harus disusun secara seimbang dengan karbohidrat 50%, protein 20%, dan lemak 30%. Dan pilihan lemak yang terbaik adalah yang asam lemak tidak jenuh rantai panjang yang mengandung omega 3 dan 9. Mikronutrien yang paling diperlukan adalah vitamin A, B6, E, dan zinc, kemudian selenium yang bisa didapatkan dari sumber makanan, serta yang memiliki peran khusus pada corona adalah vitamin C dan vitamin D, yang sedikit tidak akan bisa terpenuhi, maka dibutuhkan vitamin C dan D ini suplementasi tambahan dari bentuk kapsul. Kemudian nutraseutikal yang diperlukan adalah lactobacillus sebagai probiotik sekali sehari, madu 2 kali sehari, dan kurkuma 2 kali sehari. Dan dalam menyusun porsi makan dilakukan dengan membagi 5 kali makan dengan waktu yang harus tepat, di mana setiap harinya harus teratur, dengan 3 kali porsi seimbang, dan 2 kali selingan berupa buah-buahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.